teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Mera Ispana Surbakti. Kali ini kita akan belajar tentang kelarutan suatu senyawa dalam senyawa lain atau disebut efek ion sejenis. Nah, langsung saja. Nah, jadi kemarin kita udah belajar tentang kelarutan suatu senyawa dalam air ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kelarutan suatu senyawa dalam senyawa lain. Nah, jadi ini jelas berbeda ya, nanti rumusnya dan cara mencarinya juga berbeda. Kemarin kita mencari bagaimana kelarutan senyawa dalam air. Nah, kali ini kita mau lihat bagaimana jika senyawa itu dilarutkan dalam senyawa lain, atau nanti nama lainnya itu disebut efek ion sejenis ataupun ion senama. Misalnya kita punya suatu padatan AgCl. Nah, dan kita punya suatu larutan, yaitu larutan NaCl. Ya, jadi larutan NaCl ini maksudnya ya sejumlah NaCl kita larutkan dalam air. Nah, itulah yang disebut dengan larutan NaCl. Nah, jadi sejumlah padatan AgCl ini, nah kita masukkan ke dalam larutan NaCl. Nah, kita larutkan ya, terbentuklah larutan AgCl yang dilarutkan di dalam larutan NaCl. Nah, jadi kalau kita ionkan ya, kalau kita ionkan, ini adalah padatan AgCl-nya, kita ionkan, tanda panahnya kita buat bolak-balik, dia membentuk ion Ag positif tambah ion Cl-. Nah, jadi ini disebut sebagai zat terlarut ya. Jadi AgCl-nya ini tadi adalah zat terlarut yang konsentrasinya dilambangkan dengan S. Nah, sedangkan untuk NaCl atau zat pelarutnya ya, dia tanda panahnya hanya satu arah, artinya dia tidak bolak-balik ya. Jadi reaksinya itu bersifat tetap. Ini adalah zat pelarut, konsentrasinya itu kita lambangkan dengan M besar atau molaritas. Nah, sedangkan tadi untuk zat terlarutnya atau AgCl, konsentrasinya itu kita lambangkan dengan S. Jadi S ini adalah kelarutan, sedangkan M adalah molaritas. Nah, jadi di sini ya kita udah lihat ya bagaimana bedanya penggunaan S dengan M ya. Walaupun memang sebelumnya kita udah bilang kalau S dan M itu sama ya, tapi ternyata ada bedanya secara spesifik ya. Kalau S ini khusus kita pakai untuk menyatakan suatu kelarutan dari zat terlarut ya. Namanya juga kelarutan ya, udah pasti kelarutan itu ya membahas tentang konsentrasinya dari zat terlarut atau zat padat. Nah, sedangkan M atau molaritas ini nanti menyatakan konsentrasi zat pelarutnya ya. Ion senama atau ion sejenis itu adalah ion sejenis yang dimiliki atau ion yang sama yang dimiliki antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Nah, di sini ion sejenisnya apa? Yaitu Cl- ya. Ion sejenis dalam kasus ini adalah Cl-, di mana Cl- ini dimiliki oleh zat terlarutnya AgCl dan juga dimiliki oleh zat pelarutnya yaitu NaCl. Nah, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, jika diketahui Ksp AgBr adalah 5 kali 10 pangkat minus 13, tentukan kelarutan AgBr dalam air murni, AgNO3 0,1 m dan CaBr2 1 m. Nah, jadi yang pertama adalah dalam air murni. Untuk menentukan Ksp-nya dalam air murni, jadi langsung aja kita ionkan zat terlarutnya yaitu AgBr ya, kan jadi Ag positif tambah Br-. Jadi konsentrasi ion Ag positif dan Br- ini bisa kita masing-masing kita ganti S ya, S. Nah, jadi langsung aja ya, Ksp-nya sama dengan S dikali S. Nah, karena koefisiennya ini semua adalah 1 ya, jadi S-nya ini semua juga dipangkatkan 1 aja ya. Jadi Ksp ya, S kali S yaitu S kuadrat. Nah, untuk mencari kelarutan atau S ini ya, kita bisa cari kelarutan ini kalau diketahui Ksp-nya. Tadi Ksp-nya 5 kali 10 pangkat minus 13. Nah, jadi untuk mencari S, kita tinggal putar aja rumusnya. S sama dengan Ksp ini di akar kuadratkan. Nah, jadi langsung aja S sama dengan akar kuadrat dari 5 kali 10 pangkat minus 13. Nah, ini bisa kita buat
biar lebih mudah jadi 50 kali 10 pangkat minus 14 ya. Ini sama aja ya, nanti hasilnya kalau kita cari pun sama aja, tapi kita buat seperti ini biar mudah mengakarkannya. Nah, jadi akar 50 adalah 7,07 ya, sedangkan akar 10 pangkat minus 14 yaitu 10 pangkat minus 7. Nah, jadi kelarutan AgBr dalam air murni adalah 7,7 kali 10 pangkat minus 7. Nah, selanjutnya kita mau cari kelarutan AgBr dalam larutan AgNO3 0,1 M ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu dan kita ionkan zat pelarutnya. Nah, jadi zat pelarutnya yaitu AgNO3. Jadi AgNO3 ini kita ionkan dulu ya. Jadi arah tanda panahnya 1 ya, karena dia zat pelarut ya. AgNO3 kita ionkan jadi Ag plus tambah NO3 min 1 ya. Nah, jadi kan AgNO3 ini konsentrasinya 0,1 M nih. Nah, Ag positif ini juga 0,1, NO3 juga 0,1, karena semua koefisiennya adalah 1 ya. Perbandingan konsentrasi dan perbandingan koefisien itu adalah sama atau setara ya. Jadi ketika ini koefisiennya semua 1, maka konsentrasinya semua adalah sama 0,1. Nah, selanjutnya langkah kedua kita cari zat terlarut dan kita ionkan ya. Zat terlarutnya yaitu AgBr ya, dan kita ionkan AgBr ya. Kita buat tanda panahnya dua arah ya, artinya bolak-balik ya. Kalau untuk zat terlarut tanda panahnya arahnya dua arah ya. Jadi kita ionkan AgBr jadi Ag positif tambah Br min. Nah, jadi di sini konsentrasinya adalah S, di sini juga S, di sini juga S ya. Koefisiennya semua sama ya, sama-sama 1. Nah, di sini ion senama atau ion sejenisnya itu adalah Ag positif ya. Jadi ion Ag positif ada di zat pelarut, ada juga di zat terlarutnya. Nah, jadi untuk ion Ag positif yang di zat terlarut ini ya, konsentrasinya itu adalah S ditambah 0,1. Dari mana 0,1-nya? 0,1 ini yaitu berasal dari konsentrasi ion Ag positif di zat pelarut. Nah, di sini kan ada 0,1 nih. Ini kan ion Ag. Di sini juga ion Ag, sama-sama ion Ag. Jadi ini kita turunkan. Jadi konsentrasi ion Ag positif sekarang di zat terlarut adalah S ditambah 0,1. Tapi karena nilai S ini sangat kecil, jadi bisa kita abaikan ya. Kita abaikan atau artinya tidak dihitung. Nah, jadi konsentrasi Ag positif di zat terlarut ini kita bisa buat 0,1 aja begitu. Nah, jadi sekarang kita buat rumus KSP-nya. Nah, KSP sama dengan konsentrasi ion Ag positif ya di pangkat 1 dikali konsentrasi ion Br min di pangkat 1 juga ya. KSP-nya ya kita masukkan 5 kali 10 pangkat minus 13 ya. Konsentrasi ion Ag positifnya adalah 0,1 ya. Jadi konsentrasi ion Br minnya itu yang kita cari. Jadi kita putar rumusnya ya. Di sini kita buat konsentrasi ion Br min sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 13 per 0,1 ya. Jadi konsentrasi ion Br minnya atau kelarutannya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 12. Nah, jadi kelarutan AgBr dalam AgNO3 0,1 N yaitu 5 kali 10 pangkat minus 12. Nah, selanjutnya kita mau cari kelarutan AgBr ini dalam larutan CaBr2 1 molar. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya, langkah pertamanya kita cari zat pelarut dan kita ionkan ya. Zat pelarutnya adalah CaBr2, kita ionkan ya, panahnya satu arah. Jadi Ca2 positif tambah Br min ya. Jadi karena di kiri juga ada Br2 ya, di kanan juga harus kita buat 2 Br min ya supaya reaksinya setara. Nah, jadi kan konsentrasi CaBr2 ini 1M, jadi kita buat di sini 1M ya. Ca2 positif karena koefisiennya juga 1, dia juga 1M. Tapi kalau untuk Br min ya, karena koefisiennya ada 2, jadi konsentrasinya adalah 2 kali 1M, jadi 2M. Nah,
Langkah selanjutnya kita cari zat terlarut ya, zat terlarut dan kita ionkan. Zat terlarutnya yaitu AgBr ya. Jadi kita ionkan. Jadi tanda panahnya dua arah ya, Ag positif ditambah Br min. Nah, jadi konsentrasinya di sini adalah S ya, di sini S, di sini juga S. Nah, sini ion senama atau ion sejenisnya yaitu Br min ya. Jadi di zat pelarut dan zat terlarutnya sama-sama memiliki ion Br min. Sekarang kita mau cari kelarutannya ya. Jadi KSP sama dengan konsentrasi ion Ag positif dikali konsentrasi ion Br min. Nah, jadi di sini kan kita udah tahu nih konsentrasi Br min ini 2M. Nah, jadi ini tinggal kita turunkan ya ke bawah ya, ke zat terlarut. Jadi konsentrasi Br min di zat terlarut adalah S tambah 2. Nah, jadi karena S ini nilainya kecil ya, sama seperti yang tadi bisa kita abaikan atau tidak kita tulis. Jadi konsentrasi Br min ini cukup kita buat 2M aja. Nah, jadi kita masukkan ya ke rumus KSP tadi ya. KSP-nya 5 kali 10 pangkat minus 13 ya. Konsentrasi Ag positifnya tetap kita cari. Nah, kita masukkan konsentrasi Br min ini adalah 2. Nah, jadi konsentrasi ion Ag positif adalah 5 kali 10 pangkat minus 13 per 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 13. Nah, jadi kelarutan AgBr dalam larutan CaBr2 1 molar yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 13. Contoh soal yang kedua yaitu suatu larutan jenuh AlOH 3 kali mempunyai pH sama dengan 9. Nah, ditanya tentukan harga KSP-nya. Nah, jadi kita tahu ya di sini ada larutan jenuh AlOH 3 kali, ini adalah suatu senyawa basa ya. Diketahui di sini pH sama dengan 9. Nah, kita yang ditanya adalah KSP-nya. Terus mencari pH basa ya, kita tahu ya pH sama dengan 14 kurang pOH. Sedangkan rumus mencari pOH adalah min log konsentrasi ion OH min ya. Nah, jadi di sini tadi kita udah dikasih tahu pH-nya sama dengan 9. Nah, berarti dari rumus ini pH ya 9 sama dengan 14 kurang pOH. Nah, kita bisa tentukan pOH-nya adalah 14 kurang 9 sama dengan 5. Nah, dari pOH ini kita bisa tentukan konsentrasi OH min-nya. Nah, kita cari konsentrasi OH min-nya ya. Dari sini pOH sama dengan 5 min log ion OH negatif. Nah, kita cari konsentrasi ion OH min-nya ya. Ion OH min sama dengan 5 per min log. Nah, berarti konsentrasi ion OH min sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian sekarang kita udah dapat nih konsentrasi ion OH min-nya. Setelah kita dapat konsentrasi ion OH min-nya, kemudian kita ionkan dulu AlOH 3 kali. Nah, AlOH 3 kali kita ionkan menghasilkan ion Al3 positif tambah 3 ion OH min. Nah, kita ganti konsentrasinya dengan S. Nah, di sini ada 3S ya, karena koefisiennya ada 3. Nah, tadi kan kita udah dapat nih konsentrasi ion OH min. Ion OH min ini tadi kan konsentrasinya 10 pangkat minus 5 ya, dari sini tadi ya. Kita naikkan ke atas, jadi OH min ini S-nya jadi 10 pangkat minus 5. Nah, jadi karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan konsentrasi, jadi S untuk Al bisa kita cari dari konsentrasi OH min-nya. Jadi S untuk Al ya, S ini sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat minus 5. Dari mana itu 1/3? 1/3 ini, 1 ini adalah koefisien reaksi Al3 positif ya, ada 1. Sedangkan 3 adalah koefisiennya OH min. Nah, jadi kita buat 1/3 dikali konsentrasi ion OH min-nya. 1/3 kali 10 pangkat minus 5. Ini adalah konsentrasi ion si Al3 positifnya. Untuk harga KSP-nya, KSP
sama dengan S dari Al3 positif ya, yaitu 1/3 kali 10 pangkat minus 5. Ini nggak kita pangkatkan apa-apa ya, karena koefisiennya hanya 1. Nah, selanjutnya dikali S dari si OH-. SOH-nya itu kan tadi 10 pangkat minus 5 ya. Nah, ini kita pangkatkan 3 karena koefisiennya ada 3 OH-. Nah, jadi KSP sama dengan 1/3 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 15. Nah, sebagai hasil akhirnya ini nanti jadi 1/3 kali 10 pangkat minus 20 atau 0,33 kali 10 pangkat minus 20. Nah, jadi nanti untuk daftar kation dan anion ya, tinggal lihat di link deskripsi yang saya kasih di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat daftar kation anion dan bisa dipelajari sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian dan sampai jumpa.